Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 11. Melanjutkan cerita sebelumnya. Dalam menghadapi pertanyaan Tan Yun kepada Ji Wushuang, ratusan ribu murid pintu dalam yang menonton memandang mereka dengan bingung. Dari kata-kata Tan Yun, semua orang bisa menebak bahwa Ji Wushuang yang diperintahkan untuk membunuh Tan Yun, tetapi dia dikejar oleh Tan Yun. Mendengarkan kata-kata Tan Yun, kedua putri Sin Bingxuan dan Miao Qingqing yang terbang menuju area gerbang bagian dalam menggunakan teknik tembus pandang menjadi bingung. Di mata kedua wanita itu, Tan Yun baru saja memasuki kuil Tianmen selama 4 hari. Siapa yang berkonflik dengannya? Adapun yang lain mengirim Ji Wushuang untuk membunuhnya. Pada saat ini, Huang Fuzong yang terbang ke Tan Yun dengan kecepatan tinggi tidak khawatir sama sekali, Ji Wushuang mengkhianati dirinya sendiri. Namun, kalimat Ji Wushuang berikutnya membuatnya marah. Tetapi melihat, Ji Wushuang dengan tegas berkata dengan keras, "Huang Fuzong, penatua penegak hukum pintu dalam kita, yang mengirim saya dan Duan Ru untuk membunuhmu." Begitu dia mengatakan ini, ratusan ribu murid pintu dalam yang menonton saling memandang. Kentut, Huang Fuzong meraung dan melayang di kehampaan di belakang Tan Yun 100 meter jauhnya, menunjuk Ji Wushuang dengan marah, "Kamu berbicara omong kosong dan memfitnah penatua penegak hukum ini. Menurut aturan istana, kamu harus dihukum mati." Haha, Tan Yun mencibir di dalam hatinya. Dia menduga Huang Fuzong akan membunuh Ji Wushuang selanjutnya. Tan Yun segera memerintahkan Ji Wushuang untuk berkata, "Selanjutnya, dengarkan perintahku," bantah dia, lalu padatkan gambar memori dia dan Duan Ru. Setelah itu, Tan Yun menoleh untuk melihat ke arah Huang Fuzong dan berkata, "Penatua penegak hukum, generasi muda juga percaya bahwa pembunuhan generasi muda oleh Ji Wushuang tidak ada hubungannya denganmu. Lagi pula, apa yang terjadi pada putramu oleh generasi muda sebelumnya adalah semua kesalahan putramu. Sebagai penatua penegak hukum dari pintu dalam domain bintang 4 seni, bagaimana Anda bisa mengirim seseorang untuk membunuh generasi muda setelah mengetahui hukum dan melanggar hukum? Lagi pula, melakukan ini adalah hukuman mati untukmu." Tan Yun tidak ingin mengumumkan kebenaran. Tidak. Dia sangat menginginkannya, tetapi dia tahu bahwa dia terlalu lemah di depan Huang Fuzong. Saat ini bukan waktunya untuk merobek wajahnya. Jika pihak lain terburu-buru, dan pihak lain menyerang dirinya sendiri dan bunuh diri di tempat, maka dia hanya menemui jalan buntu. Dari sini terlihat bahwa Tan Yun tidak lihai. Melihat Tan Yun mengatakan ini, Huang Fuzong juga diam-diam menghela nafas lega, tentu saja. Penatua penegak hukum ini adalah inkarnasi keadilan, bagaimana dia bisa diam-diam mengirim seseorang untuk membunuhmu? Juga, Tan Yun, penatua penegak hukum telah menanyakan dengan jelas apa yang terjadi antara kamu dan putraku. Putraku yang membuat kesalahan. Menurut aturan istana, bahkan jika kamu membunuh anakku saat itu, anakku bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Di sini, para penatua penegak hukum ingin berterima kasih karena telah menunjukkan belas kasihan kepada anakku. Apa yang dikatakan Huang Fuzong adalah perasaan yang tulus, dan kemudian dia membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun. Ucapan dan tindakan Huang Fuzong memenangkan rasa hormat dari para murid dalam yang memperhati, dan mereka berkata, "Kakak Ji benar-benar keterlaluan, dia bahkan memfitnah penatua penegak hukum kita. Artinya, penatua penegak hukum kita adil, bagaimana mereka bisa tahu hukum dan melanggar hukum?" Mendengar kata-kata para murid, Tan Yun mencibir di dalam hatinya, Huang Fuzong benar-benar berbahaya dan licik. "Hari ini, aku akan melindungi hidupku, dan aku akan membawamu lebih dulu di masa depan." Bertekad untuk mengambil keputusan, Tan Yun menyampaikan kepada Ji Wushuang tanpa menunjukkan ekspresinya, dan memerintahkan, mulailah menyangkal hal lama ini. Setelah menerima perintah Tan Yun, Ji Wushuang berkata dengan lantang, "Adik perempuan dan laki-laki, jangan percaya omong kosongnya, dia memerintahkan saya dan Duan Ru untuk membunuh Tan Yun. Semuanya, tolong lihat, ada gambar memori untuk bersaksi." Mendengar itu,
Semua murid memandang Ji Wushuang. Di sisi lain, Huang Fuzong merasa tercengang. Dia harus mati, jika tidak, begitu masalah ini terguncang, bahkan ayahku tidak akan bisa menyelamatkanku. Berdengung. Dalam kehampaan yang bergetar, Ji Wushuang melambaikan tangan kanannya untuk melepaskan kekuatan supernatural, dan ketika dia hendak memadatkan gambar memori, Huang Fuzong meledak menjadi angin dan atribut kekuatan leluhur. Segera, angin kencang meraung di langit dan guntur bergemuruh, dan kekuatan angin guntur, dengan kehampaan yang menerjang, menelan Ji Wushuang seperti kilat. Ji Wushuang, kamu mengacaukan kerumunan dengan fitnah, bunuh dan buat keputusan sesuai dengan aturan istana. Dengan suara kata-kata Huang Fuzong, Ji Wushuang tidak memiliki tulang dalam kekuatan leluhur. Melihat adegan di mana Huang Fuzong tidak sabar untuk membunuh Ji Wushuang, ratusan ribu murid tidak berani mengambil seteguk pun. Pada saat yang sama, para murid juga melihat petunjuk, menebak bahwa Ji Wushuang memang telah diperintahkan oleh Penatua Penegak Hukum untuk membunuh Tan Yun. Kalau tidak, mengapa Penatua Penegak Hukum tidak memberi Ji Wushuang kesempatan untuk memadatkan ingatan akan gambar itu? Dia jelas takut. Takut hal-hal akan terungkap. Meskipun para murid sangat skeptis, mereka semua diam-diam tidak mengatakan apa-apa. Mereka tahu bahwa meskipun ada aturan sekte, tidak semuanya adil. Tidak ada yang selalu adil. Setelah membunuh Ji Wushuang, Huang Fuzong mengerutkan kening, memandang Tan Yun, dan berkata dengan kagum, Tan Yun, jangan takut, meskipun kamu bukan murid dari domain bintang 4 seniku, tetapi Penatua Penegak Hukum akan adil untukmu. Sekarang kamu beritahu Tetua Penegak Hukum, bagaimana dengan Duan Ru? Bahkan jika dia adalah murid langsung dari Tetua Sekte Dalam, jika dia dan Ji Wushuang benar-benar berpartisipasi dalam pembunuhanmu, bahkan jika dia ingin menemukanmu untuk anakku, para Penatua Penegak Hukum tidak akan pernah tanpa ampun. Huang Fuzong jelas ingin menyampaikan berita Duan Ru di mulut Tan Yun, lalu dia membunuh orang lain. Dengan pengalaman Tan Yun, dia secara alami mengetahui trik Huang Fuzong. Lapor ke Penatua Penegak Hukum. Tan Yun membungkuk dan berkata, Duan Ru telah dibunuh oleh juniornya. Betulkah? Huang Fuzong khawatir Tan Yun akan menyembunyikan Duan Ru, dan kemudian meminta Duan Ru untuk mengakui dirinya di depan pejabat tinggi, jadi dia bertanya lagi. Itu benar. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, melepaskan kekuatan ilahi, memadatkan gambar ingatan. Di gambar itu adalah adegan Tan Yun membunuh Duan Ru. Huang Fuzong menepuk telapak tangannya, menahan keinginan untuk merobeknya di dalam hatinya, tetapi wajahnya cukup setuju, ya, kerja bagus, bunuh bagus. Ada dua alasan mengapa dia tidak sabar untuk merobek Tan Yun. Pertama, dia memikirkan Tan Yun memotong kaki putranya. Kedua, Penatua Agung tahu tentang membiarkan Duan Ru membunuh Tan Yun. Dan Duan Ru, seorang murid pribadi yang sangat disukai oleh Tetua Agung, sekarang telah meninggal. Terima kasih Penatua Penegak Hukum atas pujian Anda. Senyum ditarik di sudut mulut Tan Yun. Kemudian, dia membuang senyumnya, menatap murid pintu dalam di bawah, dan berkata dengan lantang, saya mendengar bahwa pembantu dari kuil Tao Wuji semuanya dipanggil oleh Anda. Bantu Anda pergi ke bintang obat ajaib untuk mengumpulkan bahan obat. Kamu harus sangat jelas bahwa pembantu kami tidak berkewajiban melakukan ini untukmu. Jadi, di sini saya ingin memberitahu Anda semua, jika Anda ingin mengumpulkan obat ajaib, Anda bisa melakukannya sendiri, dan jangan ganggu saya dengan kuil Tao Wuji. Jika ada yang pergi ke kuil Tao Wuji untuk membuat masalah, mereka akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Murid-murid sekte dalam memandang mata dingin Tan Yun dan merasa merinding, terutama para murid yang terbiasa menyuruh pembantu melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri, bahkan lebih ketakutan. Setelah itu, Tan Yun mendengus dingin, berbalik menjadi sinar ungu, dan menghilang ke langit. Melihat sosok Tan Yun yang menghilang, mata Huang Fuzong memancarkan niat membunuh, dan dia kembali ke penampilannya yang sopan. Dia menatap para murid dan berkata, Tan Yun benar. Kamu memiliki tangan dan kaki. Mengapa kamu sering menggertak anak laki-laki pada hari kerja? Mulai sekarang, murid dalam dari wilayah bintang 4 seni, yang berani menyusahkan pembantu lagi, Penatua Penegak Hukum ini tidak akan pernah tanpa ampun. Apakah kamu sudah mendengar semuanya dengan jelas? Semua murid berkata serempak, dengarkan dengan jelas. Nyatanya, Huang Fuzong tidak perlu berpura-pura mengatakannya,
para murid tidak berani pergi. Para murid tahu bahwa Duan Ru, murid peringkat kedua dari domain bintang 4 seni, dibunuh oleh Tan Yun, dan Ji Wushuang pertama dikejar oleh Tan Yun dan melarikan diri. Jika dia menyusahkan Tan Yun lagi, itu bukan apakah kamu mencari kematian. Semuanya bubar. Setelah Huang Fuzong meninggalkan kalimat, dia menghilang begitu saja. Pada saat ini, di langit kosong, Xin Bingxuan dan Miao Qingqing, yang mengenakan rok ungu dan bertopeng, telah mengangkat teknik tembus pandang mereka dan muncul begitu saja. Miao Qingqing memikirkan Tan Yun, dan matanya bertepuk tangan, saudari junior 9, Tan Yun yang kamu temukan ini benar-benar tidak mudah. Dia jelas tahu bahwa Huang Fuzong adalah peran utama di balik layar, tapi dia bisa berpura-pura cuek dan menghormati Huang Fuzong. Juga, Tan Yun menghadapi Huang Fuzong, yang bisa membunuhnya dengan menjentikkan jarinya, tapi dia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Keberanian ini cukup untuk menunjukkan bahwa Tan Yun jelas bukan orang biasa. Mendengar ini, Xin Bingxuan mengangguk dan setuju, memang benar, Tan Yun melakukan segalanya tanpa membocorkan, itu sangat bagus. Pada saat ini, Tan Yun masuk ke hati Xin Bingxuan untuk pertama kalinya, dan mau tidak mau menatap Tan Yun sedikit lebih tinggi. Sebelumnya, Xin Bingxuan tidak pernah memperhatikan Tan Yun, tetapi hari ini, dia dapat melihat dari kemampuan tantangan lompatan Tan Yun bahwa Tan Yun jauh lebih kuat daripada dewa kuno abadi biasa. Darah macam apa dia dari Protos Dewa Abadi, kekuatan lompatan begitu kuat. Xin Bingxuan berkata pada dirinya sendiri, pada saat ini, Tan Yun ada di dalam hatinya seperti sebuah misteri. Kakak 9, tanyakan sesuatu padamu. Miao Qingqing tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Kakak 8, tolong beritahu aku. Xin Bingxuan berkata. Miao Qingqing tertawa dan berkata, ku dengar Zhong Chen mendatangimu 4 hari yang lalu. Cepat bicarakan, di mana kamu sekarang? Apakah kamu berpegangan tangan? Apakah kamu memberinya ciuman pertama? Xin Bingxuan memberi Miao Qingqing pandangan putih, Kakak 8, apa yang kamu bicarakan? Dalam hatiku, aku hanya menganggapnya sebagai teman dekat, dan tidak ada hubungan. Tidak, Miao Qingqing menunjukkan ekspresi yang luar biasa, tidak. 9 saudari junior, Zhong Chen adalah pria tertampan nomor 1 di kuil Tianmen kami, dan banyak murid wanita yang memujanya. Selain itu, dia memperlakukanmu. Tanpa menunggu kata-kata Miao Qing, Xin Bingxuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak 8, perasaannya sangat luar biasa. Bukan orang lain yang memperlakukanmu dengan baik, kamu pasti akan saling menyukai. Aku juga tahu dia baik padaku, tapi aku benar-benar tidak punya perasaan padanya. Mendengar ini, Miao Qingqing tersenyum dan berkata, Oke, saya tahu. Kamu tidak pernah memiliki hubungan dengan seorang pria, tetapi ketika kamu mengatakannya, kamu selalu memiliki satu aturan. Xin Bingxuan tersenyum sedikit, Kakak 8, Tuan telah kembali dari Tuan Istana hari ini. Hari ini, orang tuanya sedang dalam suasana hati yang buruk. Saya akan mengunjungi orang tuanya. Ya, Miao Qingqing berkata, saya telah membuat janji dengan kakak. Saya akan melihat matahari terbenam bersama hari ini, jadi saya tidak akan menemani Anda. Saya akan mengunjungi guru lagi di hari berikutnya. Sesaat kemudian, pintu bagian dalam, aula penegakan hukum. Di dalam aula, penatua penegak hukum Huang Fuzong melemparkan cangkir tehnya ke tanah dengan marah dan meraung, Tan Yun, penatua penegak hukum pasti ingin kamu mati. Huang Fufeng, yang telah pulih dari luka-lukanya, berkata, Ayah, tenanglah. Juga, apakah menurutmu Tan Yun ragu bahwa kamu berada di belakang layar? Mata keruh Huang Fuzong berkedip, dan dia berkata, aku tahu, aku harus tahu bahwa Tan Yun ini tidak mudah. Ayah, mengapa kamu mengatakan ini? Huang Fufeng berkata dengan bingung, karena dia tahu kamu ada di belakang layar, mengapa dia memujimu? Itu tidak masuk akal. Ini adalah kecemerlangan Tan Yun. Huang Fuzong berkata, pencapaian Tan Yun dalam menilai situasi dan situasinya memang sangat dalam. Jika saya menjadi murid lain, menghadapi Tuan di belakang layar sebagai ayah saya, dia akan gemetar ketakutan, tetapi dia tidak panik sama sekali. Tidak hanya itu, dia pasti berharap pada saat itu jika dia berani mengeksposnya sebagai seorang ayah di depan umum, dia akan dipaksa untuk memfitnahnya. Oleh karena itu,
dia memilih untuk bersabar. Apakah menurutmu dia benar-benar ingin memujinya sebagai seorang ayah? Dia hanya bertingkah seperti seorang ayah, sehingga dia tidak dapat menemukan alasan untuk bertindak melawannya. Mendengar ini, Huang Fufeng merasa ngeri. Ayah, kamu benar, Tan Yun ini memang sangat licik. Ayah, apa yang akan kamu lakukan? Kamu tidak bisa memaafkannya begitu saja. 4 hari yang lalu, dia tahu bahwa aku adalah anakmu dan memotong kaki anak itu. Setelah mendengar ini, Huang Fuzong tersenyum dan berkata tanpa senyuman, Fenger, jangan khawatir, kebencian ini akan dibalas oleh sang ayah. Iya, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, serahkan saja pada ayah. Ingat, jangan pergi ke kuil Tao Wuji untuk memprovokasi Tan Yun. Huang Fufeng mengangguk dan berkata, ayah yakinlah, anak itu tidak akan memprovokasi dia. Ya, Huang Fuzong menghela nafas, kali ini karena kamu, Duan Ru sudah mati. Karena ayahnya akan pergi, aku mengaku bersalah padanya. 1 jam kemudian, lapangan bintang 4 seni, pintu dalam, Aula Zaikong. Di aula, seorang tetua berusia 90 tahun berambut abu-abu berdiri menghadap Huang Fuzong. Penatua berusia 90 tahun adalah ketua agung gerbang bagian dalam domain bintang 4 seni, Zaikong. Penatua, bawahanku akan menemanimu. Huang Fuzong meminta maaf dan membungkuk dalam-dalam. Jika bawahannya tidak membiarkan Duan Ru membunuh Tan Yun, Duan Ru tidak akan mati. Bawahan memiliki jumlah yang tak terhitung. Aku tidak menyangka bahwa kemampuan lompatan Tan Yun begitu kuat, dan dia benar-benar membunuh Duan Ru. Zaikong melambaikan tangannya dan berkata dengan ekspresi muram, Penatua penegak hukum, ini bukan salahmu, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Terima kasih Penatua Agung atas pengertian Anda. Huang Fuzong berkata sambil mengerutkan kening, Tetua, Tan Yun ini harus mati. Zaikong dengan tegas berkata, dia membunuh murid kesayanganku, tentu saja dia akan mati. Namun, dia pasti akan bersembunyi di kuil Wuji Tao dalam waktu dekat, dan Ketua Agung telah kembali dari domain bintang manusia, dan dimungkinkan untuk pergi ke kuil Wuji Tao kapan saja. Kita tidak bisa bertindak gegabah sekarang, jika tidak, kita akan mengirim orang untuk membunuh Tan Yun, dan begitu mereka ditemukan oleh Ketua Agung, maka, kamu dan aku semua akan menderita. Setelah mendengar ini, Huang Fuzong mengerutkan kening dan berkata, Penatua Agung, apakah ada rencana yang cerdas? Tidak ada rencana cerdik, tapi lelaki tua itu menemukan kesempatan untuk menghancurkan tubuh Tan Yun berkeping-keping. Zaikong menyeringai. Kesempatan apa? Huang Fuzong cukup penasaran. Zaikong berkata, saya mengetahui dari para tetua elit bahwa 4 hari yang lalu, Ketua Suci tertinggi ingin mengusir Tan Yun, tetapi Tan Yun tidak pergi. Alasan mengapa dia tidak pergi adalah karena anak itu mengatakan bahwa dia tidak tahu langit dan bumi. Dia ingin mengingat semua informasi tentang obat ajaib puluhan miliar dalam 7 hari. Tidak hanya itu, tetapi juga ingat kepercayaan semua bahan pemurnian di dunia leluhur tertinggi. Jika kamu tidak dapat mengingatnya dalam 7 hari, Tan Yun akan membunuh dirinya sendiri. Sekarang hanya ada 3 hari tersisa sebelum penilaian Tan Yun pasti tidak dapat mengingat semua bahan pemurnian dan informasi obat ajaib di dunia leluhur tertinggi. Pada saat itu, setelah dia memutuskan sendiri, lelaki tua itu akan mengirim seseorang untuk membawa mayatnya dan menghancurkannya menjadi ribuan keping untuk membalaskan dendam muridku. Mendengar ini, Huang Fuzong tertawa terbahak-bahak, hahaha, bagus, bagus. Tan Yun ini benar-benar gila, dengan informasi yang begitu banyak, apalagi 7 hari, bahkan jika dia diberikan sebulan, dia mungkin tidak akan mengingatnya.